Duduknya yang baik, Dokter. Duduknya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya yang rapi. Duduknya yang rapi. Oke. Sekarang kegiatannya apa ini? Gerimis. Apa gerimis? Kalau ibu sebut gerimis, gerakan membaca Kamis, gitu ya. Gerimis. Sekali lagi, gerimis. Ya, tadi alhamdulillah kalian sudah baca buku yang udah dibagikan ya. Nah, sekarang kalian bagian mendengarkan. Ibu dengadongeng. Ya, ibu mau mendongeng. Boleh izin ibu duduk ya. Nah, buku yang ibu pegang judulnya Baju untuk Ibu. Ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? Ada, alhamdulillah, nggak apa-apa, sama ya. Nah, dengarkan ibu dengadongeng nih, ya. Ibu mau mendongeng. Ini tuh tentang apa ya? Baju untuk ibu itu. Judulnya adalah Baju untuk Ibu. Baju untuk Kak Abu. Penulisnya Wulandari Pratiwi, ya. Nah, perhatikan, nanti akan ditanya nih, ya, nanti akan ditanya. Namaku Samuel. Aku suka sekali mendengarkan radio. Siaran kesukaanku adalah Dongeng Anak Nusantara. Setiap pukul 8 malam, aku akan menyalakan radio. Malam ini, cerita yang akan kudongengkan berjudul Perahu Nenek Moyangku. Aku benar-benar tak sabar ingin segera mendengarnya. Mendengarkan tah si Samuel teh, ya, mendengarin radio. Di rumahnya ada yang punya radio? Ada yang masih punya radio? Ada? Hah? Sekarang mungkin udah jarang ya radio ya. TV juga mungkin udah jarang ya. Jarang ditonton. Seringnya apa? HP, ya. Demikianlah cerita Perahu Nenek Moyangku. Aku harap kalian dapat mengambil pelajaran dari cerita ini. Cerita nanti udah gitu ya, udah didengarkan sama si Samuel. Aku mendengar suara mesin jahit. Ayah masih bekerja. Berarti ayahnya tukang apa? Tukang jahit ya. Ayah belum selesai menjahit, tanyaku. Masih ada satu baju lagi. Jawab ayah. Ibu akan terlihat cantik kalau memakai baju ini. Lanjutku. Ayah tersenyum. Baju-baju itu untuk mereka yang merayakan Lebaran, kata ayah. Baju ini bagus sekali. Lihat ayah, pas sekali di badanku. Namun ayah bilang baju itu sudah dipesan. Jadi si Samuelnya senang melihat baju ya. Ada baju yang dijahit oleh siapa? Oleh ayahnya. Yang kebetulan baju itu adalah baju pesanan, ya. Nah, kata ayah, baju itu sudah dipesan. Kemudian dicobain tuh sama Samuelnya. Gitu kan? Ya, dicobain sama Samuelnya, bajunya warna pink tapi ya. Nah, ternyata ada yang aneh. Apa nih yang anehnya? Kenapa lubang kancing ini berbeda? Harusnya gimana? Lurus dari atas ke bawah ya? Ini malah miring. Baju ini dipesan oleh anak yang istimewa. Dia akan mengambilnya besok. Ternyata ini memang sengaja oleh ayahnya dibuat seperti itu.
Sejak pagi aku menunggu. Aku sudah mandi, aku sudah makan, aku sudah bermain. Ternyata anak itu tak juga datang. Jadi kan anak yang mengambil pesanan baju itu. Selamat siang. Hai Abu, silakan masuk. Ayah menyambut seorang anak laki-laki. Ya, ada tamu. Ya, ada tamu. Seorang anak perempuan laki-laki. Laki-laki. Namanya siapa? Dari mana tahu kalau itu namanya Abu? Dipanggil oleh ayahnya ya. Hai Abu, silakan masuk, gitu kan? Kemudian sebaiknya kamu coba dulu bajunya. Ayah berkata kepada anak itu. Oh, lubang kancing terakhir ini sangat membantu, ujar anak itu. Terima kasih Pak. Ternyata lubang kancing itu dibuat berbeda itu karena sengaja. Ya. Sam, kemari. Ayah memanggilku. Ini Abu, penyiar radio favoritmu. Ternyata Abu ini yang setiap hari dongengnya, ceritanya didengarkan oleh siapa? Oleh Samuel. Aku hampir tak percaya. Bahagia sekali rasanya bisa bertemu dengan Kak Abu. Bagaimana Kak Abu bisa membaca cerita jika tak melihat? Ternyata Kak Abu ini seorang tunanetra. Tunanetra itu apa? Tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa mendengar, tunarungu. Ya, harus hafal itu. Kalau tidak bisa bicara, tunawicara. Ya, ingat kalau tunanetra apa? Tidak bisa melihat. Kalau tunarungu tidak bisa mendengar. Kalau tunawicara tidak bisa berbicara. Ya. Bagaimana Kak Abu bisa membaca cerita jika tak melihat? Tanyaku. Datanglah ke stasiun radio untuk melihat siaranku. Gitu kata Kak Abunya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Terima kasih Bu Tuti, kata Kak Abu kepada seorang wanita. Bu Tuti seorang pustakawan. Halo. Bu Tuti seorang pustakawan. Setiap minggu membawakan buku braille untukku. Jelas Kak Abu kepadaku. Coba kamu raba, pinta Kak Abu. Buku braille sulit didapat dan sangat mahal. Wow, keren sekali. Jadi ini yang dibaca Kak Abu. Nah, tamat ceritanya, ya. Dari sini kita banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapat. Pertama, tadi mengenai orang yang tidak bisa melihat namanya apa? Tunanetra. Nah, kalau tidak bisa melihat Bu, bagaimana membaca? Ya, karena ada huruf braille. Huruf braille itu huruf yang titik dan itu bisa diraba kayak tusukan jarum. Kalau kertas ditusuk kan suka ada nolong tuh. Ya. Nah, ketika diraba itu akan tahu mana A, mana B, mana C. Ya. Dan itu bisa dipelajari apabila sekolahnya di SLB, sekolah luar biasa. Jadi apabila ada yang diberi oleh Allah sebuah kekurangan, itu bukan berarti harus istilahnya ini diam, tidak bisa apa-apa. Ya, orang yang tidak bisa mendengar masih bisa berkomunikasi dengan cara bahasa isyarat. Ya. Kemudian, nah biasanya kalau orang yang tidak bisa bicara itu biasanya juga tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena dari mendengarlah kalian bisa berbicara. Ya, makanya kalau misalkan nih orang yang anak-anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir, itu biasanya suka ditepuk supaya menangis. Ya, kenapa? Supaya diketahui bisa bicara dan tidaknya. Ya,
Jadi dari bayi itu harus sudah bisa dilihat. Kalau harus bisa dicek ketika bayi lahir tuh, di gini-gini matanya. Dia apa? Kalau di gini mengedip berarti dia bisa melihat, ya. Nah, hikmahnya adalah Kak Abu saja yang seorang tuna netra, dia bisa menjadi penyiar radio, bisa menghasilkan uang, ya, karena kan digaji tuh. Apalagi kita yang normal. Jangan sampai kita yang normal ini harus patah semangat, tidak mau belajar, tidak mau menggali ilmu, ya. Salah satunya adalah dengan membaca. Karena membaca itu adalah membuka pintu dunia dengan membaca, ya. Macam-macam membaca itu, bisa membaca buku ini, bisa membaca buku elektronik. Buku elektronik itu adalah buku-buku elektronik yang ada di HP. Banyak aplikasinya tentang membaca, ya. Jadi intinya jangan sampai malas membaca. Kalau ada yang belum bisa baca, belajar. Jangan sampai tidak belajar, ya. Karena kalau nggak bisa baca, nggak bisa hitung dasar, mau bagaimana? Nanti kalian sudah besar, tidak bisa berinteraksi dengan orang, bisa ditipu orang, ya. Jadi membaca itu jangan malas. Gerimis. Gerimis. Suaranya belum semua. Gerimis. Harus semangat. Cik, sekarang bagi ibu sudah membaca dongeng nih. Tokohnya siapa saja yang ada di buku ini? Bapaknya ya? Bapaknya. Siapa lagi? Samuel tadi. Kak Abu. Samuel punya, diceritakan nggak di situ punya kakak, punya adiknya, diceritakan nggak? Nggak, ya. Cuma diceritakannya dia mempunyai seorang ayah, dan seorang ayah itu pekerjaannya apa? Jahit. Bahasa Inggrisnya tailor. Tailor, ya. Jangan ngalung-ngalung batu atuh. Nanti kamu dialungin batu sendiri, nangis. Ya. Jangan suka jahil ke orang kalau nggak mau dijailin. Oke, kemudian ketika bapaknya lagi menjahit, anaknya atau Samuel ngelihat ada baju yang aneh. Ya, apa yang anehnya? Lubang kancingnya yang miring, bukan kancingnya ya, tapi lubang kancingnya yang miring. Ternyata itu untuk membedakan, ya. Karena kan nggak bisa melihat tuh, berarti mana kancing yang terakhir, atau dikode lah. Oh, ini pasangannya yang ini, gitu. Ya, jadi ada kodenya. Oke, sekarang ada yang mau cerita nggak? Nih buku cerita yang lain. Cok sini. Sini, siapa namanya ini? Duduk yang baik sayang. Nah, siapa namanya? Adanan. Siapa? Adanan. Adanan. Oh, Adnan. Nah, kira ayah tahu kira ayah kol-kolah nah Adanan. Oke, judulnya apa ini Adnan? Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Ceritanya tentang apa? Jangan dekat-dekat, Pak. Jauh. Tentang apa? Dinosaurus Dinosaurusnya kenapa? sakit. Oh, lagi sakit-sakitnya apa itu? Bersin-bersin waya. Sakit, cina. Sakitnya menular. Ya. Terus nyuruh apa ini? Pakai masker. Artinya di sini ada yang lagi sakit nggak? Ada yang lagi pilek? Pakai masker. Ya. Walaupun tidak COVID, walaupun tidak sedang apa itu musim yang kemarin, itu tetap kalau masih kalau lagi pilek, lagi flu, lagi batuk, itu harus ditutup. Salah satunya dengan
masker. Mau ngobrol, tutup, pula deket teing. Kenapa? Karena itu menularnya lewat udara ya. Terus Makan kesukaannya. dia makan kesukaan. Oh, ini ada temannya yang mau nengok mungkin ya. Terus bawa makanan. Tapi gimana cara memberikannya? Temannya mau ngasih makanan tapi bingung cara ngeberinya, soalnya kan lagi pilek. Terus gimana? Jatuh.